Kita semua di sini kami kelompok 8 akan menampilkan jadwal kami. 1, 2, 3, ya. Kelompok 8 CD, isi semua. Ada Tina Cinta Lady, ada Sarah Khairani. Kelompok 8 CD, cuas, janganlah lawan kami. Kami akan presentasi tentang desain pelajar. Kelompok 8, cuas, cuas, cuas. Baik, selamat pagi pada kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menampilkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu desain pembelajaran. Di sini saya dengan Melisa Ginting sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, dan ada saudari kami Cinta Aurel Sinaga sebagai pemateri kedua, Christina sebagai pemateri ketiga, dan Sarah Khairani sebagai pemateri keempat. Saya mulai mengenai tentang pengertian desain pembelajaran. Next slide. Kata desain berarti membuat sketsa atau pola atau outline atau rencana pendahuluan. Sedangkan pengembangan berarti membuat ilmu secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif, dan sebagainya. Desain adalah kerangka, bentuk atau rancangan langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Desain dapat didefinisikan berbagai proses aplikasi, berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sementara itu, desain pembelajaran sebagai proses menurut Saiful Sagala adalah pengembangan pengajaran serta sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Baik, demikian materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Cinta. Kepada saudari Cinta, saya persilakan. Baik, terima kasih. Next slide. Selanjutnya mengenai komponen utama desain pembelajaran. Di sini komponen utama desain pembelajaran itu ada 5. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang dimana di sini penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua ada pembelajar, yaitu karakteristik mereka dalam mengawali pembelajaran dan prasyarat. Yang ketiga ada analisis pembelajaran, yaitu menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat ada strategi pembelajaran, yaitu ada dilakukan secara makro dalam waktu kurun 1 tahun atau mikro dalam waktu kurun kegiatan belajar mengajar. Yang kelima ada penilaian belajar, itu pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Selanjutnya komponen utama yang harus dimiliki seorang guru, yaitu ada tingkah laku terminal, yang dimana untuk menanyakan siswa yang mana atau siswa sekolah apa serta sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki sehingga dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Yang kedua ada kondisi tes, yang dimana kondisi tes ini seharusnya perlu disiapkan oleh seorang guru, sebab sering terjadi siswa memprotes bahwa ulangan atau tes yang diberikan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan oleh guru. Next slide. Selanjutnya ada teori-teori pembelajaran. Dalam desain pembelajaran ada 3, yaitu teori behaviorisme, ada kognitivisme, dan konstruktivisme. Teori yang pertama yaitu behaviorisme, yang dimana mengandung tingkah laku yang dapat diobservasi atau diukur indikator belajarnya. Yang kedua ada teori kognitivisme, yaitu memiliki tipe-tipe pembelajar yang berbeda, misalnya tipe-tipe pengalaman konkret, tipe observasi reflektif, tipe
konseptualisasi abstrak dan tipe eksperimentasi aktif. Teori yang ketiga ada konstruktivisme, yaitu lebih menekankan pada situasi pembelajaran. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindra atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Kristina. Kepada Saudari Kristina, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai klasifikasi model desain pembelajaran. Nah, di PPT kita dapat melihat ada 3 model desain pembelajaran. Yang pertama yaitu ada model desain pembelajaran yang berorientasi pada kelas atau classroom oriented model. Nah, di model ini didasarkan pada asumsi adanya sejumlah aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan di dalam kelas dengan waktu belajar yang ditetapkan sebelumnya. Baik, yang kedua yaitu ada model desain pembelajaran yang berorientasi produk atau product oriented model. Nah, di model ini biasanya ditandai dengan 4 asumsi pokok. Yang pertama yaitu program pembelajaran memang sangat diperlukan. Yang kedua, program pembelajaran baru perlu diproduksi. Yang ketiga, ada program pembelajaran yang memerlukan proses uji coba dan revisi. Yang keempat, ada program pembelajaran yang dapat digunakan walau hanya dengan bimbingan konseling dan fasilitator. Yang terakhir yaitu ada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi sistem atau sistem oriented model. Di sini model pembelajarannya berorientasi pada sistem dimulai dari tahap pengumpulan data untuk mengumpulkan kemungkinan implementasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terdapat di dalam suatu sistem pembelajaran. Nah, perbedaan pokok antara model yang berorientasi sistem dengan produk terletak pada tahap atau fase desain, pengembangan, dan evaluasi. Ketiga fase ini dilakukan dalam skala yang lebih besar pada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Sekian yang bisa saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Kristina atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada model-model desain pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Sarah. Kepada Saudari Sarah, saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu tentang model-model desain pembelajaran. Model-model desain pembelajaran ada 5. Yang pertama, model Dick and Carey. Salah satu model desain pembelajaran adalah model Dick and Carey tahun 1985. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey adalah: yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran; yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran; yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa; yang keempat, merumuskan tujuan performansi; yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan; yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran; yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran; yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif; yang kesembilan, merevisi bahan pembelajaran; dan yang kesepuluh, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Yang kedua yaitu model CAM. Model CAM termasuk ke dalam contoh model melingkar jika ditunjukkan dalam sebuah diagram. Secara singkat, model ini terdapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan daftar topik; yang kedua, menganalisis karakteristik pelajar; yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran; yang keempat, menentukan isi materi pelajaran; yang kelima, mengembangkan pra-penilaian atau penilaian awal; yang keenam, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran; yang ketujuh, mengkoordinasi dukungan pelayanan dan sarana penunjang; yang ke-8, mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dan peninjauan kembali. Yang ketiga yaitu model ASUR. Model ASUR merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar, atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinrich et al. Tahun 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu yang pertama, analisis learners; yang kedua, state objective; yang ketiga, select methods, media, and material; yang keempat, utilize media and material; yang kelima, require
linear participation. Yang keenam, evaluate dan revisi. Yang keempat yaitu model ADDI. Ada satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik, yaitu model ADDI. ADDI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Fraser dan Molenda. Salah satu fungsi ADDI yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangannya, yakni yang pertama analisis, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat implementasi atau eksekusi, yang kelima evaluasi atau umpan balik, dan model yang terakhir yaitu model Hanafi dan Peck. Model Hanafi dan Peck ialah model desain pengajaran yang terdiri daripada 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah model desain pembelajaran berorientasi produk. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sarah telah memaparkan tentang model-model desain pembelajaran. Selanjutnya yaitu di sini kami dari kelompok 8 ingin menyimpulkan tentang desain pembelajaran. Kesimpulan yang terdapat itu, desain pembelajaran merupakan rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasi teori, model, dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Selain itu, desain pembelajaran juga sebagai rumusan yang di dalamnya terdapat proses berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok 8. Sekian dan terima kasih.